kita bisa membeli pupuk dengan gratis kalau cara ini kita terapkan ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas dua hal ya yang bisa meningkatkan produktivitas sawit kita. Jadi dua hal itu, yang pertama adalah perawatan yang maksimal, kemudian yang kedua adalah hasil sawit kita ini yang maksimal. Namun pada kesempatan ini saya juga akan membahas bagaimana kita melakukan perawatan itu yang seefisien mungkin, agar nantinya dari hasil buah ini ketika dikurangi biaya-biaya produksi, kita masih bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Jadi kita dalam melakukan pengeluaran untuk perawatan itu sahabat harus lebih seefisien mungkin, lebih berhati-hati, namun dalam tanda petik sawit kita tetap terawat gitu sahabat ya. Dan di sini saya akan menceritakan salah satu hal yang biasa dilakukan petani yang tanpa disadari ternyata cara ini selain membuang biaya banyak, juga efeknya bagi kebun kita dalam jangka panjang itu kurang baik. Cara apakah itu? Sahabat bisa ikuti. Dan dengan cara ini juga nanti kita bisa melakukan pemupukan gratis dalam tanda petik ya sahabat ya. Kita bisa membeli pupuk dengan gratis kalau cara ini kita terapkan ya sahabat ya. Dan pada kesempatan kali ini sahabat, yang akan coba saya perbandingkan adalah tentang penyemprotan lahan sawit kita ya sahabat ya. Jadi ini sebagai asumsi perbandingan adalah dengan luas 1 hektar. Jadi dengan luas 1 hektar ini, kalau kita efisien dalam melakukan penyemprotan, maka kita akan bisa menyisihkan sebanyak 700.000 sahabat. Bagaimana caranya? Ikuti ya sahabat ya. Jadi sahabat sekalian, kalau di kebun saya ini, saya itu melakukan penyemprotannya hanya selektif sahabat ya. Jadi hanya seperti ini. Jadi hanya di gawangan ya, atau jalur pikul kalau mereka menyebutnya, hanya seperti ini sahabat. Dan dengan cara seperti ini saya akan jelaskan kepada sahabat kelebihan-kelebihannya. Jadi sebelumnya saya akan membandingkan kalau semprot total dalam 1 hektar ini sahabat ya, yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya itu, ketika saya tanya itu mereka menghabiskan racun itu 5 liter untuk 1 hektar sahabat ya. Jadi racun 5 liter itu kalau kita bikin harga 80.000 saja, berarti menghabiskan 8 kali 5 itu 400.000 sahabat ya. Sedangkan untuk 1 hektar ini mereka membutuhkan biaya penyemprotan itu adalah 5 orang sahabat. Itu kalau kita kali 100.000 saja, berarti membutuhkan biaya 500.000. Jadi tenaga kerja 500.000 dan racun 400.000, maka jumlahnya adalah 900.000 sahabat. Namun sahabat sekalian, kalau kita hanya melakukan penyemprotan seperti ini di jalur-jalur seperti ini, yang sudah saya lakukan sahabat, ini 1 hektar hanya membutuhkan 1 liter racun rumput sahabat ya. Dan kalau saya kerjakan ini hanya gawangan seperti ini sahabat ya, itu cukup 1 hari sahabat. Jadi 1 hari ini kalau kita hitung itu kan 100.000 sahabat, ditambah racun 80.000, berarti hanya menghabiskan 180.000 sahabat ya. Jadi kalau cara yang pertama tadi 900.000, kemudian kita kurangi cara yang kedua ini hanya sekitar 180.000, maka kita ada selisih sekitar 720.000 sahabat. Ini kan sangat lumayan sahabat ya. Sedangkan kalau kita melakukan semprot total, yang terjadi itu sahabat, tanah kita itu akan semakin tandus sahabat. Sementara kalau kita melakukan semprotan dengan selektif, maka gulma-gulma yang seperti ini bisa kita biarkan, dan ini nanti bisa menjaga kelembaban dari tanah kita sahabat. Dan sahabat bisa perhatikan sahabat ya, kalau lokasi yang sering dilakukan penyemprotan total itu nanti akan mudah kering tanahnya ini sahabat ya. Itu akan mudah kering, dan ketika terjadi kemarau maka akan lebih
cepat trek tanaman sawitnya sahabat. Sahabat bisa bandingkan kalau yang hanya selektif seperti ini, tanahnya lembab dan sawitnya juga tidak mudah trek seperti ini sahabat ya. Ini walaupun belajar berbuah kan seperti itu. Tapi kalau ini kita semprot total terus, ini akan lebih mudah erosi nih sahabat. Perakarannya akan lebih mudah nampak, dan apalagi lokasinya miring nanti akan mudah hanyut tanahnya sahabat ya. Jadi sahabat sekalian, dari selisih biaya tadi sahabat ya, itu 720. Kalau untuk saat ini kita belikan pupuk sahabat ya, itu dapat sekitar 2 karung sahabat. Maka ini yang saya sebut tadi ya, dengan cara kita menghemat biaya penyemprotan saja, itu kita sudah menghemat untuk alokasi 2 karung pupuk sahabat. Makanya seperti yang saya katakan di awal tadi, dengan melakukan penghematan penyemprotan 1 hektar saja, kita sudah bisa untuk mendapatkan pupuk gratis dalam tanda petik itu 2 karung sahabat ya. Dan 2 karung ini kalau kita gunakan untuk memupuk kelapa sawit kita dengan dosis 2 kilo saja per pohon, berarti kita sudah bisa memupuk 50 batang kelapa sawit kita sahabat ya. Jadi apalagi kalau kebun kita lebih dari 1 hektar sahabat ya. Kalau kita 2 hektar yang kita hemat dengan cara yang sama, maka kita sudah dapat 4 karung sahabat. Belum kalau 3 hektar, 4 hektar dan selanjutnya. Jadi sahabat, yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita ini melakukan perawatan itu harus betul-betul teliti sahabat ya. Jadi jangan semuanya itu kita jor ya, penyemprotan total, kemudian walaupun pemupukannya banyak, kalau semprotnya total dan tanah kita miring, itu nanti juga pupuk banyak yang terbuang sahabat, karena hanyut terbawa erosi. Dan tentunya dalam jangka panjang pun penyemprotan total ini juga kurang baik. Jadi mari kita melakukan perawatan itu semaksimal mungkin dalam artian seperlunya, dan yang sangat penting adalah perawatan pemupukan dari sawit kita ini. Dengan hasil buah yang banyak dan dengan biaya yang sangat efisien, tentu nantinya yang kita harapkan adalah kita mendapatkan selisih dari hasil kita ini yang lumayan sahabat. Tapi kalau hasil banyak kemudian kita boros dalam perawatan tanpa kita hitung untung ruginya, tentu kita berkebun ini hanya mendapatkan capek gitu sahabat ya. Mudah-mudahan sahabatnya dari video ini bisa difahami sahabat ya, bahwa kita harus mengeluarkan biaya itu seefisien mungkin. Dan kita juga harus pahami bahwa sawit ini tidak butuh lahan yang sangat bersih sahabat. Justru sering saya katakan gulma-gulma yang positif itu harus kita pelihara agar tanah di kebun sawit kita ini selalu lembab dan nantinya sawit kita ini bisa maksimal sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat semua bisa memahami ini dan hasil sawit sahabat bisa lebih meningkat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.